yang terhormat Ibu Yani Isnania sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan para audien yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Kirana Kusumaningrum dengan NIM D41212034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah yang saya tulis, yakni pola kemitraan PT Sayuran Siap Saji dengan mitra beli bawang bombay di Jawa Barat. Namun sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Yani dan para audien jika audionya sedikit ramai karena saya merecord ini di rumah. Yang pertama yakni pendahuluan, yaitu luas wilayah Indonesia dengan keragaman agroklimatnya yang kemungkinan pengembangan berbagai jenis tanaman, baik tanaman hortikultura tropis maupun tanaman hortikultura subtropis. Peluang pasar dalam negeri yang baik serta keragaman agroklimat Indonesia yang beragam diharapkan komoditas hortikultura Indonesia semakin meningkat sesuai dengan sasaran utama pembangunan pertanian di Indonesia. Prospek pengembangan sayuran sangat strategis sehingga perlakuan pengembangan sayuran sangat harus dilakukan secara terpadu, mulai dari kegiatan hulu, on-farm, kegiatan hilir, sampai ke tangan konsumen. Yang selanjutnya yakni kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama antar usaha kecil dan usaha menengah, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha atas berdasarkan asas yang memerlukan, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan, serta bertujuan untuk kemitraan, yaitu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra serta jaminan suplai terpenuhi oleh IAN 1992. Yang selanjutnya yakni pengertian kemitraan usaha pertanian. Merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu pada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan, keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok mitra melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan yang saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Kemitraan usaha ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, jaminan suplai jumlah, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra kerja, peningkatan usaha, dan dalam rangka menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri. Pelaku kemitraan usaha ini meliputi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, dan usaha kecil. Perusahaan mitra meliputi perusahaan menengah pertanian, perusahaan besar pertanian, dan juga perusahaan menengah atau besar di bidang pertanian. Yang selanjutnya yakni PT Sayuran Siap Saji. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertanian hortikultura, sangat menyadari bahwa adanya keterbatasan utama dalam hal luas, lahan, dan jumlah penanaman masih sangat kurang untuk mencapai target dan kontinuitas produksi pasar. Hal tersebutlah yang melatar belakangi perusahaan untuk membuat suatu pola kerjasama melalui sistem kemitraan ini. Pola kerjasama yang dilakukan disesuaikan untuk kepentingan dan keuntungan bersama. Keuntungan ini tentunya bisa menjadi salah satu pilihan terbaik bagi mitra mendapatkan jaminan harga dan dari pasar perusahaan juga. Kemitraan pun dilakukan dengan mitra beli bertujuan untuk menunjang kegiatan produksi di PT Sayuran Siap Saji ini, serta jumlah permintaan bahan baku di PT Sayuran Siap Saji. Yang selanjutnya ada metode pelaksanaan. Ada dua, yaitu yang pertama alat dan juga bahan. Yang digunakan dalam menyusun ini yakni ada laptop, pena, printer, kertas,
flash disk juga, dan bahannya ada data kemitraan perusahaan, buku literatur, serta jurnal. Untuk pengambilan datanya sendiri yang digunakan yakni dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Pengambilan data primer yaitu pengambilan data atau informasi yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dan diskusi kepada pihak-pihak yang terkait seperti pembimbing lapangan, staf pekerja, maupun pekerja lapangan, dan melalui observasi langsung kemitraan PT Sayuran Siap Saji. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari PT Sayuran Siap Saji dengan cara pengambilan data sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, catatan-catatan maupun arsip perusahaan. Data sekunder ini juga diperoleh dari browsing di internet dan juga buku literatur. Yang ketiga adalah pembahasan. Langkah-langkah kemitraan yang dilakukan PT Sayuran Siap Saji dengan mitra beli bertujuan untuk mematuhi peraturan kedua belah pihak dan saling menguntungkan. PT Sayuran Siap Saji menggunakan tipe kemitraan sinergis dalam menjalin kemitraan dengan mitra beli bawang bombay. Tipe ini berbasis pada kesadaran, saling membutuhkan dan saling mendukung, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Saling menguntungkan dalam bentuk jaminan harga, kualitas pasar, kualitas dan juga pasar. PT Sayuran Siap Saji menjalin kerjasama dengan mitra sinergis dengan PT Mulia Raya dan PT Ibu Wiwi. Kemitraan perusahaan dan mitra beli sinergis tidak memiliki kontrak yang resmi, tapi kedua belah pihak saling memahami permintaan yang diinginkan oleh PT Sayuran Siap Saji. Harga yang ditawarkan pun tetap terjadi tawar-menawar antar kedua belah pihak perusahaan mitra sinergis ini. Sangat penting karena bawang bombay mengalami kekurangan atau keterlambatan dari mitra beli kontrak, maka PT Sayuran Siap Saji akan menghubungi pihak mitra beli sinergis untuk memenuhi kekurangan permintaan. Untuk memenuhi kekurangan permintaan bawang bombay, perselisihan jam terjadi karena jumlah bawang bombay yang dibeli biasanya tidak banyak atau paling tidak 1 ton. Pembayaran yang dilakukan antar kedua belah pihak adalah 1-3 hari dengan transfer via bank setelah barang diantar ke PT Sayuran Siap Saji. Yang selanjutnya yakni keuntungan kemitraan PT Sayur Siap Saji. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku ini yang terjamin untuk memenuhi permintaan dari konsumen PT Sayuran Siap Saji. Yang kedua, efisiensi waktu dan keuangan. Efisiensi waktu dan keuangan PT Sayuran Siap Saji akan lebih baik dan perusahaan dapat menghemat pengeluaran. Yang ketiga, yakni harga bahan baku stabil. Harga bahan baku stabil ini dikarenakan telah ditentukan dalam kontrak oleh kedua belah pihak perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya ada kendala kemitraan. Yang pertama, yakni keterlambatan pengiriman bawang bombay. PT Sayuran Siap Saji pernah mengalami kerugian akibat dari keterlambatan pengiriman bawang yang dilakukan oleh PT Jakarta Sereal. Keterlambatan kedatangan bawang bombay dapat membuat PT Sayuran Siap Saji kerugian karena bawang bombay merupakan komoditi 5 besar permintaannya yang tinggi. Yang kedua yaitu barang atau produk yang rusak kurang dari 5%. Mengapa dikatakan demikian? Karena barang atau produk yang rusak kurang dari 5% tidak dapat dikomplain karena sesuai dengan kontrak yang berlaku dan yang dibuat sehingga dapat merugikan perusahaan. Sebaiknya ada peninjauan kembali mengenai masalah barang atau produk bawang dalam kontrak. Yang ketiga yakni kualitas bawang bombay. Kualitas bawang bombay yang dikirim terkadang ada sedikit yang tidak sesuai dengan perjanjian. Seharusnya kondisi bawang dalam keadaan baik, tidak busuk,
dan tidak cacat, tidak terlalu tua, dan juga bebas dari kotoran asing. Jika terus dibiarkan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Sebaiknya pihak PT Sayuran Siap Saji dan pihak mitra beli harus sering melakukan pengontrolan terhadap bawang bombay. Baik, kesimpulan dari karya tulis ilmiah yang saya tulis saat ini yaitu 1. PT Sayuran Siap Saji dalam menjalankan pola kemitraan memiliki langkah-langkah yaitu identifikasi calon mitra beli, survei mitra beli, pengiriman surat penawaran, surat balasan mitra beli, negosiasi awal, pembuatan kontrak, kontrak berjalan, dan pengontrolan. PT Sayuran Siap Saji dalam memenuhi pasokan bahan baku bawang bombay menjalin sistem kemitraan dengan mitra beli yaitu pola kemitraan kontrak dengan PT Jakarta Sereal dan tipe kemitraan sinergis dengan PT Mulia Raya dan PT Ibu Wiwi. Yang kedua yaitu PT Sayuran Siap Saji dalam menjalankan pola kemitraan dengan mitra beli memiliki keuntungan yaitu ketersediaan bawang bombay terjamin, efisiensi waktu dan keuangan perusahaan, jaminan kualitas, kuantitas, serta kontinuitas bawang bombay, harga yang stabil, dan juga mengurangi resiko perusahaan. Kendala yang terjadi yaitu keterlambatan pengiriman produk, kualitas produk yang tidak sesuai, dan produk yang rusak kurang dari 5% tidak dapat dikomplain. Maka cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali para audien dan Bu dosen pengampu. Kurang lebihnya mohon maaf kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.